Sini hujan guys, jadi kami tetap mau berjalan. Hujan, kami mau jalan guys. Sampai situ yang berkenan sudah hentikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di kanal YouTube Bulukumba TV, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Guys, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam segmen Soul, sebuah segmen bincang-bincang santai penuh inspirasi yang senantiasa menghadirkan sosok atau tokoh inspiratif. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sosok atau tokoh inspiratif yang saya ingin hadirkan adalah seseorang yang lagi viral di media sosial, orang Bulukumba yang saat ini lagi berada di luar Bulukumba karena lagi melakukan sesuatu. Pejalan kaki dari Bulukumba Makassar menuju Manado. Tentu kita tahu semua. Dan pada malam hari ini beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi seputar perjalanan beliau. Di ujung telepon saya langsung saja sapa Bun Daeng Ucang. Assalamualaikum Bun Daeng Ucang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya Bun Daeng? Kenapa? Kabarnya gimana Bun Daeng? Oh, baik sehat. Tuhan selalu memberikan jalan terbaik dan semua jalan keindahan untuk kita. Amin. Ya, posisi saat ini Daeng di mana, Daeng? Di Kecamatan Karosta, di ibu kota Kecamatan Karosta, lalu Mamut Tengah, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Daeng ya. Tadi berhenti atau istirahat dan besok melanjutkan perjalanan itu di jam berapa? Iya, tadi jam 5 lewat itu kan, jam 5.20 tadi. Sekarang istirahatnya lagi di rumah warga. 5.20 sore kan. Istirahatnya di rumah warga atau lagi di penginapan atau di mana, Deng? Di penginapan. Kalau daerah yang ada penginapannya kita di penginapan. Kalau tidak ada masyarakat yang memanggil kita ke rumahnya, kita ke penginapan. Kalau ada penginapan, kalau tidak ada ya di masjid. Oh gitu. Nah, saat ini lagi di penginapan. Halo? Iya, halo. Saat ini lagi di penginapan atau di rumah warga? Di penginapan Karosa sini. Di ibu kota Kecamatan Karosa. Nah, per hari ini, Daeng, hari Jumat ya, ini perjalanannya itu kalau dihitung dari berangkat sampai saat ini itu sudah berapa lama? Sudah 26 hari. 26. Berjalannya itu 23 hari dan 3 hari istirahat gitu. Maksudnya istirahat itu tidak melakukan aktivitas apa-apa, Daeng? Tidak ada perjalanan atau sekedar memulihkan? Tidak ada. Kalau 3 hari itu kan tidak ada perjalanan, cuma kita akan melakukan pembenahan aja, memperbaiki kondisi lah. Oh begitu, Daeng, ya. Berangkat dari Bulukumba itu hari apa, Daeng? Hari Senin tanggal 14 April 2025. Dan di media saya lihat itu dilepas langsung oleh Bapak Bupati Bulukumba, Daeng ya? Iya. Benar. Ya, ada kaitannya, Daeng. Kenapa berarti harus Bupati yang lepas ini perjalanan tak? Dia haruslah melepas karena dia kan pemimpin daerah toh. Oh gitu. Nah, ini yang mau jalan ini kan orang daerah. Orang daerah Bulukumba tidak daerahnya kan, masyarakatnya mau jalan, jadi dia harus melepas. Karena
perjalanan ini bukan perjalanan singkat, ini perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama, lalu kemudian jarak juga yang bukan main-main jaraknya, kan 2000 kilometer. Ya, ada pesan beliau, pesan Bupati saat sebelum berangkat, Deng? Kenapa? Ada pesan khusus oleh Bupati Bulukumba sesaat sebelum melakukan perjalanan ini? Ya, nah itu aja melepas, itu aja dia lepas, lalu kemudian ya jaga diri di jalan. Karena medan yang Anda lewati itu kan bukan medan biasa gitu. Bukan medan biasa-biasa Anda lewati, itu ya butuh tantangan, butuh butuh mental dan sebagainya. Gitu. Iya. Tapi saya dengar juga, kan gitu. ya, saya dengar juga salah satu motivasi perjalanan ini lintas Sulawesi itu karena Bupati Bulukumba bersama dengan Wakil Bupati memenangkan kontestasi pilkada dan itu menjadi bagian dari NASA Deng Uceng ya. Benar atau tidak, Deng? Iya. Betul, itu kan awal kita itu hanya bercanda, namanya bercanda. Tapi ya melebihi daripada perkiraan tuh. Jadi ya apa boleh buat, kebercandaan itu menjadi keseriusan dan keseriusannya itu ya dikerja bukan diceritakan gitu. Iya. Namanya nasar ya harus ditunaikan, Deng ya? Iya. Dikerja bukan dicerita. Tapi nasarnya kok sampai jalan kaki begitu, tidak ada kan nasar-nasar lain yang mungkin tidak terlalu membutuhkan tenaga fisik apa segala, katakanlah misalnya keliling Bulukumba aja dah, atau tidak ada yang menantangnya. Tidak ada yang menantang lainnya, tidak ada. Oh, hanya gitu. Itu jalur yang menantang itu kalau jalan ya itu dari ujung selatan ke ujung utara. Iya, gitu. iya, betul ya. Karena kalau berjalan sebenarnya itu banyak orang yang sanggup berjalan. Iya. Gitu kan. Tetapi persoalan medan. Iya, betul. Yang kita hadapi di dalam perjalanan ini kan itu kan terkadang 5 kilo gunung, tidak ada rumah. Iya. Itu sunyi sepi. Apalagi kalau dalam keadaan sendiri kan gitu. Untung kalau ada mobil lewat gitu kan. Ada mobil, ada motor lewat. Iya. Ya kan? Iya. Nah, di dalam keadaan sepi itu, kalau di gunung, di bukit, tidak ada rumah, gimana itu? Iya. Sebelum itu sebuah tantangannya kan. Sebelum yang kita sudah lewati ini ada 5 kilo dari rumah, ada 3 kilo. Yang berbanter yang sedikit itu yang hanya 3 kilo gitu kan, setengah kilo dari rumah, ada lagi rumah gitu. ya sebelum jauh ke situ, Dai. Sebelum jauh, saya mau dapat tilas dulu atau refleksi perjalanannya hari pertama sampai saat ini. Berangkat di Bulukumba pagi, Dai ya? Ya pagi, tiba di Bantaeng itu kan sore juga tiba di Bantaeng, karena Bulukumba kan 32 kilo kan. Ya kita start jam berapa itu, jam 8 lewat gitu, karena pelan-pelan aja jalannya, karena banyak di jalan Longgang kota Bulukumba apa. Iya. Lalu kemudian di luar kota itu mau foto, mau selfie apa semua kan gitu. Iya. Nah, itu kan butuh waktu berapa jam itu kan. Iya betul. Nah, bukan 1-2 orang gitu. Jadi sampai hari ini kan seperti itu. Jadi kalau terjadi keterlambatan tiba di satu tempat yang kita sudah targetkan, katakanlah kita mau ambil 35 kilo. Ya kita startnya misalnya jam 7. Nah, jadi kalau tidak ditambah larut malamnya itu, misalnya malam ditambah itu 5 kilonya, itu mungkin tidak mencapai target. Jadi di jalan itu kan banyak orang yang menahan, apa semua orang tua. Ada. Yang mau. Ada targetnya. Mau selfie kan gitu. Ada targetnya setiap hari, Bang ya. Ada target yang mesti harus dipenuhi bahwa hari ini saya harus jalan sekian kilometer, Bang. Iya, kalau saya ada target. Ya. Kalau mau saya itu rata-ratakan itu kan 30 kilo per
per hari aja 35 kalau di rata-rata kan terkadang juga ada daerah yang tidak sampai 30 kilo harus kita singgah kan ada 25, 27. Makanya kita harus ada nambah jarak gitu kan. Oh. Kalau misalnya begini Den, sudah ditarget 30 kilo misalnya, tetapi di perjalanan seperti yang disebutkan tadi ada banyak warga masyarakat yang minta foto, selfie dan sudah sampai maghrib atau petang misalnya. Katakanlah baru 25 kilo. Apakah lanjut setelah maghrib itu lanjut lagi 5 kilonya gimana Pak? Ya kalau dilihat juga daerahnya. Apakah itu daerahnya mungkin untuk lanjut? Kalau itu daerahnya rawan, kalau bahasa Bugisnya atau bahasa Melayu kan Allah. Iya. Gitu kan? Iya. Kita hentikan saja perjalanan, nanti besoknya ditambah gitu. Iya. Ditambah 2 kilo lagi, besoknya tambah 2 kilo lagi, itu bisa mencukupi kan? Gitu. Nah, saya termasuk yang ikuti perjalanan Daeng ini. Pernah saya lihat di awal-awal perjalanan sempat ada keluhan kayak kaki bengkak itu di Takalar Daengnya. Itu gimana ceritanya, Deng? Di Jeneponto itu. Oh, Jeneponto. Sudah di Jeneponto karena ada mobil tronton lewat. Itu harus kita lompat. Kalau tidak lompat ya gitu. pasti kita lompat di situ ke Seleo bengkak. Dan kemudian saya tiba di Takalar itu kan saya harus berjalan melanjutkan dini hari, harus tiba di Makassar, harus secepatnya tiba di Makassar untuk berobat gitu kan. Berangkatnya dini hari gitu. Deng ya? Apakah itu? Ya, dari Takalar ke Makassar. Dari Takalar di Makassar itu saya berangkatnya dini hari jam 2 subuh. Supaya tidak panas matahari dan tidak ini. Jadi pas tiba di Makassar itu di batas kota, Goa Makassar itu tiba jam 10 pagi. Iya. Itu pun saya terpincang-pincang itu. Nah kalau saya tidak ambil subuh, itu pun subuh sudah lama sekali tuh. Kalau subuh jam 2 subuh, lalu kemudian tiba jam 10 pagi, lama kan? Iya. Tapi Takalar Makassar itu di batas Goa itu kan hanya 40, tidak sampai 40 kilo kan? Betul. Nah, tapi kenapa harus lama? Kenapa harus subuh? Kalau saya subuh kan pasti kena matahari, di situlah mungkin akan semakin perih gitu kan? Iya. Makanya saya ambil waktu subuh itu, dini hari itu untuk jalan supaya terhindar panas matahari, keletihan-keletihannya kan? Makanya tiba di jam 10 lalu kemudian di batas kota Makassar itu saya berhenti, batas Goa Makassar ya. Saya berhenti dan saya ambil kendaraan pergi di satu tempat untuk berobat. Lalu kemudian besok paginya itu subuhnya itu habis sholat subuh saya lanjut ke kampus Teangkop. Jadi saya bilang bisa lanjutkan besoknya ke Teangkop, di kampus Teangkop di Maret itu biar di sana lagi saya dilepas hari Sabtunya saya dilepas untuk ke Kabupaten Maros. Iya. Jadi kalau ada ke Kabupaten Maros itu, iya. Saya masih terpinjam-pinjam sampai Pangkep. Di Pangkep itu, di Pangkep itu, saya itu masuk di puskesmas yang di Pangkep itu. Itu dokter bilang harus dirujuk ke Bulukumba. Iya. Saya sudah infeksi saya punya kaki kanan itu di bagian itu katanya infeksi. Bengkai sudah infeksi. Tinggal mau dirujuk. Saya bilang jangan. Tuhan bilang jangan kau rujuk ke Bulukumba. Tetap tapi dengan catatan kau kasih saja obat dan sebagai antisipasi aja. Iya. Gitu. Lalu alhamdulillah. Saya berangkat ke Baru. Tetap saya jalan ke Baru juga masih terpincang-pincang. Iya. Menuju Baru sampai di Parepare. Di Parepare sudah agak mulai baikan. Dan menuju Pindrang, alhamdulillah sembuh. Sembuh. Dan makanya alhamdulillah sekarang tidak ada lagi kendala di kaki, Deng ya? Halo? Iya, halo. Sekarang kakinya gimana, Deng? Sudah tidak ada kendala lagi? Sudah. Enggak. Makanya saya enggak mau paksakan
di setiap kalau ada kabupaten itu jaraknya 158 kilo, ya saya bilang hanya saya mau berjalan normal lagi ambil 5 hari aja. 5 hari aja sih. Biasanya kan kalau 158 kilo 4 hari atau 3 hari sepotong. Iya. Jadi saya hemat tenaga gitu. Iya. Terus saya dipaksakan tuh. Iya, ini kan sudah beberapa kabupaten kota yang sudah dilewati. Yang paling mudah untuk dilewati di daerah mana saja, Dang? Situ di daerah apa itu, di Bulukumba, Bantaeng, Jinepon, Takalar, Goa. Mudah itu. Makassar, Maros Pangkep, mudah itu. Ya, yang menantang di daerah mana saja, Dang? Yang menantang itu ya di daerah di luar Sulawesi Selatan. Menantangnya karena kondisi topografi daerahnya atau ada hal lain? Hutan. Oh, hutan. Itu kan hutan, gunung, tidak ada penghuni. Itu menantang karena pendakiannya ya terkadang panjangnya ada itu 3 kilo, ada 1 kilo. Iya. Itu pendakian. Baru jurang kiri itu kan, baru tidak rumah. Itu. Kondisi kendaraan di daerah itu apakah ramai atau? Ya, kalau tiba-tiba ramai, kalau tidak ramai, ya kita harus gigit jari tuh. Gigit saya jari jalan, bicara sendiri sudah. Iya. Iya. Kemudian mendapati daerah yang tidak ada penduduknya, tidak ada rumah di sekitar situ. Pernah ndak mendapati dalam waktu atau kondisi malam misalnya, Dai? Pernah. Iya. Pernah. Kemarin itu, kemarin kan itu ada berapa juga, termasuk kemarin ada berapa hari yang lalu juga pernah. Lalu solusinya seperti apa kalau begitu? Ya kondisi gelap, artinya sudah maghrib. Kalau sudah maghrib di sini kan namanya hutan. Iya. Ya tidak ada rumah penduduk, gitu kan. Ya apa boleh buat, kita harus selesaikan sampai mendapat rumah penduduk. Nah, disitulah kemudian istirahat, nginap, baru kemudian lanjut besoknya atau gimana? Iya, kalau sudah ada kita temukan rumah penduduk. Iya. Ya, kita sih ya minta tolong untuk saya menginap. Iya. Penduduk juga katakan jangan lagi lanjut. Iya. Karena di depan itu sudah lebih rawan lagi. Iya. Sudah hutan di depan itu sudah tidak ada rumah, itu sepanjang ada 0,5 kilo 1 kilo nggak ada rumah. Iya gitu ya. Mending kita istirahat. Iya, tapi setiap masyarakat, setiap warga yang Daeng temui di lapangan itu welcome semua, Daeng ya. Iya, mereka itu orang baik-baik. Baik-baik ya. Ya baik-baik. Jadi kita tidak melihat dari standar ekonominya orang ya. Iya. Orang yang peduli itu jangan melihat dari standar ekonominya orang. Iya betul. Karena ya terkadang dia tidak punya, tetapi dia ikhlas untuk memberikan kepada kita, berikan air minum dan yang lain-lainnya kalau dia punya gitu kan. Dan kita melihat kondisi sosial masyarakat seperti itu, dan justru yang lebih banyak sebenarnya yang peduli yang latar ekonomi di bawah. Begitu deh. Iya. Yang peduli. Aku juga heran kenapa latar ekonomi menengah ke bawah itu yang peduli kan? Iya. Bentuk kepeduliannya seperti apa biasanya, Dek? Ya, kepeduliannya itu dia punya apa, lalu kemudian dia memberi sesuatu, ya kan? Iya. Baik pemberiannya seperti makanan, minuman, itu kan? Iya. Sebagai bekal begitu, Dek ya? Iya, sebagai bekal di jalan. Iya, di jalan gitu. Iya. Ya, walaupun itu berat, ya kita harus terima. Terkadang untuk tidak singgung. Iya. Kalau sudah berat itu saya tetap ambil, dan saya ketika di daerah desa Senang. Iya. Ya sudah ada anak-anak saya bagikan itu. Roti apa ya, saya bagikan daripada berat kan.
Iya, 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 iya. Ya, dia berikan sama saya juga bagikan kepada anak-anak itu biasa berguru itu saya bagikan. Iya, iya. Tapi, Kayak gitu. ya, tapi tidak sedikit juga saya lihat Daeng Ucang ini ya ditunggu sama orang-orang hebat juga. Ada polisi misalnya, lalu kemudian ada pejabat atau ya orang-orang berada lah itu menunggu, lalu kemudian ya dipanggil nginap. Ada sih seperti itu, Daeng ya? Ya, ada banyak. Banyak. Ya namanya sebelum jalan memang kita kan sebelum jalan kan memang sudah nama kan sudah ya. Iya. Memang tuh. Iya, iya, betul. Iya. Jadi banyak adik, teman-teman, saudara-saudara yang di luar, orang Bulukumba yang di luar dan orang bukan orang Bulukumba juga di luar yang perlu kita teman tuh. Iya. Iya, kita jalan melintas betul. di daerahnya, dia menunggu. Iya. Dia menunggu kita. Iya. Yang macam suguhan dari yang berbeda kan gitu. Iya. Itu kan dalam sebuah perjalanan panjang itu kan. Ternyata mereka semua baik-baik dan masih mengingat saya. Dan juga masa saya yang akhirnya kenal dan akrab dengan saya. Iya. Nah, ini kan bagian daripada silaturahmi betul. masyarakat Sulawesi toh. Iya. Berbeda suku, Iya. agama, ya itu perlu di untuk menghindari namanya untuk SAR dan sebagainya, pendidikan sosial dan sebagainya kan. Kan sentuhan itulah ya. Yang penting kita ramah terhadap dia. Iya. Halo? Jangan seperti kali lintas itu kan beda kalau naik mau ya halo. Bagaimana keramahan orang di jalan, bagaimana pasti beda itu. Lalu kemudian mengeksplorasi hal-hal yang tidak ada di daerah, itu kan kita langsung melihat. Iya, halo, agaknya jaringan ini agak bermasalah nih, Deng. Halo? Iya, halo, ya. Iya, kalau Daeng Ucang memasuki satu daerah misalnya, apakah juga ikut dieksplor wisatanya misalnya atau tempat-tempat yang unik? Konsumsi itu kan konsumsi pribadi saya. Halo? Iya, halo? Itu ada banyak, itu kan konsumsi pribadi saya toh. Iya. Yang perlu saya gitu. Itu diekspos di media sosial. Itu kan untuk ranah. Jadi tidak bisa diekspos di media sosial itu. Kalau mau diliput semua di situ kan hancur, kita capek kan gitu. Iya. Ya, capek dong. Iya. Tadi makanya itu orang kan di media sosial kan banyak yang usil-usil juga. Tidak menampakkan jalan. Itu kenapa itu? Kita nampakkan, kita video setiap pegunungan itu kan, apakah itu bukan dari wujud jalan itu kan? Jalan itu. Iya. Saya kan tidak bawa kameramen. Iya, betul. Jangan lagi kalau jika saya bawa kameramen, jangan sampai lagi kami dituduh macam-macam gitu kan. Iya. Itu macam-macam, numpang lah kiri kanan apa. Ini di jalan tidak ada yang mau kasih tumpang kalian. Iya. Apalagi kalau jalan kaki, bohong itu. Ada juga tuh saya lihat itu orang amanah jurnalis. Kalau kau anggap dirimu kamu jurnalis, ya harus objektif. Kalau tidak percaya, abaikan. Iya. Ketayangan kami kalau Anda tidak percaya. Tapi kalau Anda mau percaya, datang sama kami baru kita Halo? Kita saksikan. Ya. Tadi Anda saksikan gitu. Iya. Halo, Daeng. Tadi disampaikan sepanjang perjalanan yang ditemui
rata-rata ketemu orang baik, yang respect begitu. Nah, Ya. pernah tidak temui orang yang agak usil misalnya di jalan atau gimana, Deng? Ada. Ada. Iya, iya. Ada juga sih, tapi tidak perlu ditanggapi ya. Betul. Tidak Iya. perlu direspon yang begitu. Tetap kita jalan aja. Yang penting kita senyum sama dia tidak senyum ya sudah. Iya, iya. Ya. Iya. Karena yang saya utamakan itu adalah senyuman di jalan-jalan. Kalau sudah masih ada senyuman di jalan-jalan, maka kami tetap berjalan karena itulah membuat kami semangat. Senyuman itu. Betul. Yang di jalan-jalan itu. Sekarang posisi Deng Ucen di Sulawesi Barat. Kalau dihitung-hitung, apakah perjalanannya di Sulawesi Barat ini sudah melewati separuh perjalanan Sulawesi Barat atau belum, Deng? Sudah. Tidak lama lagi kita tahu sampai batas Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah. Oh, begitu. Iya. Iya. Tidak Sudah lama lagi. Sulawesi. Nunggu berapa? Nunggu 10 hari lagi. Ya, saya ini masih awam soal Sulawesi, Deng. Kalau sudah Sulawesi Tengah, masuk apa lagi, Deng? Hah? Kalau sudah Sulawesi Tengah, masuk Gorontalo, Kalau Sulawesi Tengah ya Gorontalo. bareng Manado. Baru Sulawesi Utara tuh. Oh iya. Nah, ini hitungannya, Deng. Berapa lama kira-kira kalau sesuai dengan target sampai pada titik yang ditargetkan? Itu medannya lebih berat di Sulawesi Tengah ke sana itu dengan Sulawesi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Berarti Lebih berat medannya. Di sana itu kayak di Sulawesi Tengah kan. Di Wintira bagian atas itu kan hutan Taura. Iya. Di situ jarak rumah ke rumah itu jauh itu. Kalau kita dapat rumah sekitar 30 kilo, 20 kilo itu, 25 kilo baru dapat rumah. Itu. Ada juga satu itu di antara Pasangkayu, Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah itu. Itu di hutan juga itu, hutan 20 kilo tidak ada rumah. Berarti Deng Uceng ini sudah kenali medannya, Deng, ya? Hah? Sudah kenali medannya. Dari informasi ke informasi. Oh, begitu. Ya, tapi saya sudah membayangkan seperti ini. Berarti Seperti ini. kalau begitu perjalanan dari Bulukumba sampai pada detik ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang akan dilalui besok-besok, Deng, ya? Hah? Kenapa? Maksud saya perjalanan dari Bulukumba sampai detik ini itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perjalanan yang akan ditempuh ke depan atau gimana? Oh iya. Di Sulawesi Selatan itu tidak ada. Iya. Yang menantang. Iya. Paling menantang di Sulawesi Selatan itu kayak Tato. Ya. Kayak Kesenja itu menantang agak sedikit menantang. Iya. Senjai, Ketator, Enreka agak sedikit menantang. Tapi kalau yang di Sulawesi Selatan yang lainnya itu aduh. Kalau di Sulawesi Selatan itu batas Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat, memang di situ agak rawan juga. Tapi jalannya kan rata aja, tapi bukan jalan yang saya permasalahkan. Di situ daerah rawan memang, karena di situ daerah X di situ, karena batas. Di situ yang saya dapatkan itu udah maghrib sudah tutup semua rumahnya orang. Oh gitu. Nah, iya. Yang Deng Ucen lakukan pada saat itu gimana, Deng? Iya, saya sudah tahu bahwa ini daerah X di sini. Tapi saya diam aja. Hentikan perjalanan, istirahat atau gimana? Iya, kalau saya mau ceritakan sebenarnya banyak menghadang di jalan, tapi saya tetap jalan. Iya. Nanti setelah pulang, Deng. Iya. Kalau saya mau ceritakan suka dukanya itu, iya. Pasti itu kan mengerikan itu. Tapi saya tidak mau expose. Iya. Nanti. Mengerikan. Iya. Nanti setelah itu kan, selesai perjalanan, Deng, kita ketemu. Itu
Iya, itu pun tidak bisa diekspos. Betul. Dia tersinggung. Iya, gitu betul. kan. Iya. Ya, tidak usah kita ekspos. Bahwa kita aja niatnya baik aja. Bahwa semua orang di Sulawesi ini yang kita dapat baik. Gitu. Baik-baik. Karena apa? Yang perlu kita hindari kan kasihan dengan ada saudara yang lain yang mau melintas nantinya. Iya. Kalau kami ekspos tentang tidak baik itu kan pasti yang kena imbas yang lainnya. Gitu. Iya, betul. Ya makanya saya bilang kalau itu saya dihadang. Dihadang, tapi ya ada kan ajian kartu as dan strategi lain yang saya mainkan. Ternyata ada hal-hal lain juga deh ya. Ini bukan sekedar perjalanan semata ya. Di luar hal yang kita inginkan toh. Iya betul. Kan tidak semuanya mulus. Betul. Iya, tidak semuanya mulus. Banyak orang yang berani, banyak orang kuat tapi tidak berani. Nah, betul. Iya. Kan di sini kan yang kan keberanian dan mental. Betul. Jadi saya bilang banyak orang yang kuat tapi tidak berani. Karena ini kan bukan hal-hal hal-hal mudah yang kita harus lewati seperti itu. Iya. Makanya itu orang tidak mau ikut karena itu mungkin sudah tahu Medan begini itu kan. Ya besok itu tinggal untuk menuju Pasangkayu. Iya. Ya. Dari kilo yang di tadi tempat saya berhenti start untuk melanjutkan besok itu 9 kilo dari situ itu ada puncak itu pendakian. Tinggal itu pendakian ada berapa kilo itu. Iya. Nah, tinggal itu baru sudah rata terus sampai di Pasangkayu. Gitu. Iya. Kira-kira itu panjangnya biasa itu ya mungkin 1 kilo lah itu. Itu apa namanya? Itu pendakian. Itu namanya pendakian genit itu. Maksudnya genit dan gimana tuh? Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rata, tapi itu kan genit lah itu. Itu yang membuat biasa orang tersengus itu kan. Yang begituan. Iya. Mendingan sekali mendaki, meninggi tuh. Iya. Daripada yang gituan. Ini mendaki tuh, mendaki lagi begitu maksudnya deng? Ya, kalau langsung mendaki begini kentara ketinggiannya. Iya. Itu jauh lebih bagus. Itu kan ketimbang pendakian yang genit itu. Paham apa yang saya maksud itu yang pendakian genit. Belum. Pendakian genit itu 1 kilo tapi tidak meninggi tapi mendaki terus itu 1 kilo 2 kilo. Iya begitu ya. Iya, itu yang melelahkan itu. Kalau penanjakan langsung menanjak, Iya. sampai 400 meter, tanjak kan yang harus sedikit. Tapi kalau yang saya maksud, itu yang penanjakan yang genit saya maksud itu sepanjang memang tidak tinggi, tapi genit gitu. Iya. Genit sampai 1 kilo 2 kilo, terkadang 3 kilo. Itu genit itu. Apalagi kalau saya tidak ada rumah. Kemudian kehabisan air. Iya. Ada minum. Dia bilang orang Manado soe kana. Dia bilang orang soe kana. Iya. Nah ini. Gitu. Ya, ini saya lihat abang Kang ini bawa peralatan termasuk perlengkapan pakaian itu seadanya. Itu gimana deh itu? Gonta-ganti pakaiannya itu gimana? Apakah ada waktu tertentu dicuci lagi misalnya? Pakaian saya itu kan di setiap daerah sudah ada. Pakaian saya ada di Gorontalo sekarang. Sebagian ada di Bolmo. Justru ada di Palu. Ada di Palu juga. Ada yang siap kamu begitu dayanya? Ya. Jadi yang tidak dipakai itu dikirim pulang. Atau saya kirim langsung ke Manado. Oh iya. Kenapa guna Jimci? Sekarang enak teknologi. Iya, itu saya lihat wah simpel sekali nih tasnya. Ya biasa-biasa saja gitu. Iya. Makanya dia kali
jangan kita yang mengakali, jangan kita diakali. Iya. Ini sepatu saya kan saya kirim kemarin di Topoyo. Iya. Ya kan, pakaian ke Topoyo. Sekarang ada lagi dikirim ke tempat lain, di tempat lain lagi tuh. Iya. Gitu. Masa mau pengiriman begitu saya mau lagi video-video kan tidak tidak bagus toh. Iya. Nanti laris ke GMT. Kalau saya bilang lagi nanti laris dia kan iklan gratis kan. Wah, betul. Gitu. Jadi banyak hal-hal teknis orang tidak pahami. Betul. Sama kalau kita jalan. Orang bilang syaratan terus nenekmu kiper. Iya kan. Betul. Mikir mungkin orang tidak capek. Betul. Jalan itu capek juga loh. Apalagi panas matahari. Iya. Dia bilang supaya disaksikan pembuktian jalan terus. Waduh, ini mau kiper. Iya. Memangnya data itu konsultasi data. Betul. Gitu kan. Sedangkan kalau artinya orang itu ngomong, enak saja ngomongnya. Live terus. Capek juga. Ini persoalan teknis di lapangan. Berapa powerbank yang kami siapkan? Iya. Daya tahan HP untuk live terus. Bayangkan kalau saya live bisa 30 kilo. 30 kilo ini bukan naik motor. Ini jalan kaki. Iya. Nah, kalau kita berhitung 5 kilo per jam. Itu kan belum singgah-singgahnya. Iya. Jadi Iya. Halo?